Arming kuring angkara karenan marti siwi. Bulan bulat bumi datar, mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan yang berkembang maju sangat pesat. Tafsir ilmu tentang kosmos pada suatu kurun masa bisa salah pada masa selanjutnya. Bulan yang tampak jelas bulat dan tentang bumi ada yang mempublikasikannya datar. Ada apa di balik ini? Teori analisa sains saat ini tentang terbentuknya bulan. Edward Roche. Dalam teori ini beliau menjelaskan bahwa bulan tercipta karena terkondensasi dari materi kemudian berputar seperti awan debu panas yang menciptakan bumi. George Darwin. Bulan secara bertahap bergerak menjauh, di mana pada awalnya bumi dan bulan merupakan satu benda langit yang menyatu. Kemudian bumi berputar dengan putaran yang semakin cepat sehingga sebagian kecil dari bumi terpisah kemudian membentuk bulan. Thomas Jackson C. Teori ini menjelaskan bahwa gravitasi bumi menarik bulan yang terbentuk di tempat berbeda dalam tata surya. Teori tubrukan besar. Teori ini dikemukakan pada tahun 1974 yang menceritakan bahwa bulan diperkirakan terbentuk sekitar 4,5 miliar tahun. Bulan terbentuk dari serpihan yang terlepas setelah sebuah benda langit seukuran Mars bertubrukan dengan bumi. Serpihan tersebut bernama Thea. Tabrakan antara keduanya terjadi cukup besar sehingga terjadi pecahan bumi dan Thea. Pecahan tersebut berupa materi berada di sekitaran bumi. Materi tersebut kemudian saling terikat oleh gravitasi hingga membentuk bulan. Teori ini pun belum valid kebenarannya. Jika teori ini benar tentu Thea yang dianggap pecahan bumi pastilah struktur materialnya sama dengan bumi. Yang dianggap benda langit seukuran Mars bertubrukan dengan bumi. Kemana benda besar itu saat ini? Menjadi planet apakah dia? Sains tidak memberikan penjelasan. Jika benar pecahan dari tumbukan bumi dan Thea membentuk bulan, kenapa hanya satu yang menjadi bulan? Bukankah jutaan serpihan terjadi saat tumbukan? Sampai saat ini sains belum dapat memastikan tentang pembentukan bulan. Kita cermati ini. Tafsir ilmu tentang kosmos pada suatu kurun masa bisa salah pada masa selanjutnya, mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan penemuan maju di masa selanjutnya. Jadi yang salah adalah tafsirnya tentang peradaban maju Nusantara terdahulu. Nusantara negeri yang makmur ini telah mengalami kemajuan yang sangat tinggi pada masa terdahulu. Kemajuan melebihi sains saat ini. Peradaban maju Nusantara terdahulu meninggalkan megasitus di muka bumi, juga falsafah ajarannya menyebar hampir 3/4 dunia, mewarnai tanah Arab dan India. Sejatinya ajaran itu bersumber dari tanah ini Nusantara. Saat ini ajaran itu diklaimkan pada Borobudur, di mana cikal bakal ajaran itu berasal. Nalar logika kita belum mampu mengungkapnya, karena nalar logika, logik dan tidak logik bahkan benar atau tidaknya, keputusan itu berdasar dari inputan yang masuk ke otak kita. Jadi labeling tentang Borobudur berdasar pada ajaran yang terlahir di India sudah dianggap benar, karena inputan dan publikasi tentang itu sudah masuk ke paling dalam, terdogma, di otak kita. Dan jika Borobudur berdasar pada ajaran asli Nusantara maka dianggap pasti salah. Walau bukti-bukti itu jelas secara ilmu pengetahuan yang telah dicapai membuktikan dan menggugurkan labeling. Hal lain, pengertian sains saat ini sedang dalam kebuntuan, selama penelitian dan baru dianggap sains jika masih hanya materi dan bahani, terbatas hanya dapat diindra oleh panca indera saja. Sedang inputan sains itu berada pada batasan indrawi, ditambah lagi dibanjiri dengan jutaan inputan yang harus seragam dan wajib benar, walau dengan dasar dan alasan katanya. Bagaimana dengan tafsir kitab suci tentang bulan? Kitab suci pasti benarnya, tinggal penafsiran dan ilmu pengetahuan yang harus membuktikan ini. Bagaimana bentuk swastika, simbol leluhur Nusantara, ditemukan ada di bulan? Kapan Hitler pergi ke bulan? Cermati ini. Hermeneutika adalah salah satu jenis filsafat yang mempelajari tentang interpretasi makna. Nama hermeneutika diambil dari kata kerja dalam bahasa Yunani, hermeneuein, yang berarti menafsirkan, memberi pemahaman atau menerjemahkan. Jika dirunut lebih lanjut, kata kerja tersebut diambil dari nama Hermes, dewa pengetahuan dalam mitologi Yunani yang bertugas sebagai pemberi pemahaman kepada manusia terkait pesan yang disampaikan oleh para dewa-dewa di Olympus. Fungsi Hermes adalah penting sebab bila terjadi kesalahpahaman tentang pesan dewa-dewa, akibatnya akan fatal bagi seluruh umat manusia.
Hermes harus mampu menginterpretasikan atau menyadur sebuah pesan ke dalam bahasa yang dipergunakan oleh pendengarnya. Sejak saat itu, Hermes menjadi simbol seorang duta yang dibebani dengan sebuah misi tertentu. Berhasil tidaknya misi itu sepenuhnya tergantung pada cara bagaimana pesan itu disampaikan. Oleh karena itu, hermeneutik pada akhirnya diartikan sebagai proses mengubah sesuatu atau situasi ketidaktahuan menjadi mengerti. Sebagai istilah ilmiah, hermeneutika diperkenalkan pertama kali sejak munculnya buku dasar-dasar logika, Perihermeneias karya Aristoteles. Sejak saat itu pula konsep logika dan penggunaan rasionalitas diperkenalkan sebagai dasar tindakan hermeneutis. Konsep ini terbawa pada tradisi beberapa agama ketika memasuki abad pertengahan medieval AG. Hermeneutika diartikan sebagai tindakan memahami pesan yang disampaikan Tuhan dalam kitab suci-Nya secara rasional. Dalam tradisi Kristen, sejak abad 3 gereja yang kental dengan tradisi peripatetik menggunakan konsep tawaran Aristoteles ini untuk menginterpretasikan Alkitab. Sedangkan dalam tradisi filsafat Islam, ulama kalam menggunakan istilah takwil sebagai ganti dari hermeneutika untuk menjelaskan ayat-ayat mutasyabihat. Jadi pesan Tuhan harus disampaikan secara benar juga rasional. Petik 2, memahami pesan yang disampaikan Tuhan dalam kitab suci-Nya secara rasional dan objektif. Ilmuwan saat ini yang rational science dan kaum agama-wan mengungkap pesan Tuhan di bawah ini. Sat 37, dan kami tundukkan pula kepadanya saitan-saitan semuanya ahli bangunan dan pandai menyelam. Bangunan apa yang dibangun di darat, juga di bawah laut dibangun oleh jin yang pandai menyelam. Apakah bangunan yang di darat itu Borobudur dan yang di bawah laut adalah Jayapura Wall? Bagaimana ilmu hermeneutika, juga agama, menjawab atau menafsirkan maksud Tuhan pada kata di atas? Hal lain yang perlu ditelaah oleh cendekiawan Muslim adalah mengungkap kata yang selalu dekat dengan mun, yaitu Ja'ala. Apa arti kata tersebut? Apakah sama kata create dan build? Bagaimana bentuk suastika leluhur Nusantara ditemukan ada di bulan yang ditafsirkan ini adalah ulah Hitler. Skeptisisme ilmiah menggunakan pemikiran kritis dan pembuktian melalui induksi ketika mencoba melawan klaim yang kurang memiliki bukti. Ketika kontradiksi dapat dicapai secara logika, asumsi tadi telah terbukti salah, sehingga pernyataan tersebut benar. Pembuktian melalui kontradiksi atau reductio ad absurdum bukanlah sebuah argumen yang salah. Sebaliknya jika dilakukan dengan benar merupakan argumen yang sah, benar. Publikasi tentang bumi datar adalah membenturkan logika berpikir statis melawan dogma terhadap tafsir kitab suci yang keduanya belum tentu benar. Throwback History of Indonesia by Santo Saba.